kayak jadi justru yang kayak seolah-olah jadi toksik tuh aku gitu, mengganggu pandangan mereka karena tubuh aku yang seperti itu. Terus kemudian kayak misalnya dari segi singkat banget kalau udah seneng gitu, dan tentunya waktu durasi 2 jam itu aku jalankan nggak langsung ya dok, udah kayak dari 2017 sampai 2020 sekitar 3 tahunan bisa mencapai 2 jam, nggak langsung semerta-merta langsung 2 jam gitu, nggak. Iya. Banyak yang mungkin ngira kayak, wah sekali olahraga langsung 2 jam gitu, langsung kayak lari 2 jam gitu. Gitu. Tapi kan ya pelan-pelan juga dibangunnya. Dan sebenarnya kayak latihan-latihan kardio itu saya ngerti banget sih. Setelah selesai sesi tersebut ya, ada rasa apa ya, runner's high kalau orang bilang itu. Ada rasa happy-nya gitu, ada rasa puasnya gitu. Kayak badan tuh ringan gitu rasanya, enak banget. Itu kadang yang dicari juga ya, kalau misalnya kayak latihan kita kardio gitu ya. Dan ya itu sih teman-teman jangan mikir, ya awal-awalnya kan seperti kata Mbak Vin tadi, pertama-tama banget yang 2017 mulai itu kan cuma olahraga 10 menit, terus tambahin 11 menit, tambahin dikit-dikit, terus cobain kayak fitness di gym, habis itu nyobain juga berenang, ada goes juga, dan seterusnya. Maksudnya mencoba mencari jenis olahraga apa sih yang dinikmati. Kalau teman-teman nggak nyari, teman-teman nggak nyobain, ya gimana tahu teman-teman nikmatin apa enggak. Bahkan kalau misalnya kita bagi dua aja yang simple banget ya latihannya kan cuma istilah kardio, satu, untuk kesehatan jantung, paru-paru, dan yang untuk endurance ya, dan yang lainnya adalah resistance training, latihan beban untuk otot. Itu pun sebenarnya ada banyak lagi cabang dari dua tipe olahraga itu. Jadi kalau kardio nggak cuma jogging lari doang, teman-teman bisa goes, bisa berenang, bisa kayak HIIT, bisa zumba, aerobik, seterusnya. Latihan beban juga ada banyak banget, yang bodyweight training lah, yang pakai di fitness lah, di gym lah, yang bodybuilding style lah, dan seterusnya ada banyak banget sebenarnya. Dan masing-masing itu punya keunikannya sendiri-sendiri dan ya perlu dicobain gitu. Kalau nggak cobain ya kita nggak bisa tahu ini bisa nikmatnya apa enggak kan. Nggak bakalan ngerti. Aku awal-awalnya ke tempat, kan banyak juga ya dok yang kayak curhat gitu, aku malu nih olahraga di luar pertama, aku malu olahraga di tempat fitness, nanti takutnya tuh dilihatin banyak orang, diejek-ejek tetangga aku, diginiin gitu. Nah pas waktu itu aku juga punya asumsi yang demikian dok. Jadi punya kayak asumsi yang buruk tentang tempat fitness gitu. Nah terus akhirnya ponakan aku tuh kan baru pulang gitu, terus dia bilang, ayo wis aku temenin gitu, aku temenin ke tempat fitness, aku tunjukin ke kamu kalau di tempat fitness itu orang semuanya fokus sama dirinya sendiri, udah nggak sempet orang-orang itu mau ngehujat kamu, mau ngebully kamu juga nggak sempet gitu. Terus akhirnya aku datang kan, terus keponakanku kayak udah stop gitu, emang dia kayaknya tujuannya emang ngedorong aku buat ke tempat fitness. Memang aku sendiri dah di situ tuh banyak yang aku pelajari, ternyata orang tuh emang lebih fokus ke dirinya sendiri. Mereka pakai PT pun juga kayak mereka udah ngos-ngosan sendiri. Jangankan buat gibah, buat julid, mereka tuh ngatur nafas aja udah kayak kesengal-sengal. Udah kayak ngapain ngurusin orang. Baru deh kalau kita istirahat gitu kayak mereka sambil nanya, Mbak udah lama nih di tempat fitness, Mbak kok kayaknya aku lihatin mereka tuh cukup kayak ngeliatin, ngamatin gitu. Mbaknya semangat banget ya gitu. Terus kayak cerita-cerita, justru malah di situ kayak ladang buat saling tukar pikiran gitu sih. Iya, jadi apa ya? Ya saya ngerti sih kalau misalnya ke gym gitu ya. Bahkan kayak istri saya sendiri pun juga ya, maksudnya mungkin ada perempuan mungkin lebih takut ya gitu ya. Mungkin lebih kayak ada merasa kayak nggak nyaman gitu ya mungkin ya. Karena environment baru juga ya. Karena situasi, kondisi tempat yang baru. Setelah itu juga nggak nyaman karena memang gym kan kita banyak apa ya, kita lekatkan dengan tempat untuk pria gitu. Jadi kalau misalnya perempuan mau ke sana tuh kayak agak segan gitu, agak takut-takut gitu. Sama kayak tempat facial buat cowok ya. Kalau cowok mau ke tempat facial tuh kayak takut gitu, nggak berani gitu ke tempat facial salon gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu, boleh aja. Nah, jadi kalau kayak gym gitu ya, awal-awalnya mungkin menyeramkan, terus kayak menakutkan. Tapi lama-kelamaan kalau teman-teman sudah lama di sana, teman-teman akan sadar bahwa ternyata gym itu ya sebenarnya nggak semenakutkan itu gitu loh. Dan justru bakal dapat banyak teman baru, bakal dapat ilmu juga itu di sana sebenarnya. Dan orang-orang gym nggak ada yang peduli, ya maksudnya ya paling cuma ngeliatin doang kayak oh ya anak baru nih gitu-gitu. Ya udah selesai, dia juga ada set yang dia harus selesaikan gitu loh. Ini kalau tadi kita mungkin ngomongin yang lebih
enak-enak ya, lebih bahagia-bahagia aja. Tapi saya yakin pasti Mbak Vin juga memiliki mungkin rintangan-rintangan selama menjalani program diet ini. Ada nggak mungkin rintangan-rintangan tertentu yang Mbak Vin ingat banget gitu, yang membekas di hati? Rintangan yang membekas di hati dari apanya dulu nih dok? Karena saking saya itu sebenarnya dok banyak sekali pengalaman yang sangat buruk yang saya alami. Jadi mulai dari mungkin dari tingkat medium sampai tingkat yang tinggi banget yang membuat hati saya sakit itu banyak sekali. Dan itu kalau misalnya dari segi mental ya, dari segi mental itu sangat banyak sekali. Tapi saking banyaknya saya itu sampai nggak bisa memfilter semuanya itu gitu, maksudnya nggak bisa milah-milah gitu saking banyaknya gitu. Terus habis gitu kalau dari segi tantangan terberat sih memang dari lingkungan, kalau saya lingkungan. Terus kemudian kalau dari dari roller coasternya makanan diet gitu ya banyak juga gitu. Kalau dari tantangan roller coaster diet, saya rasa sih lebih ke arah menahan godaan gitu-gitu ya. Kalau saya rasa ya. Ada tantangan lain nggak mungkin dari yang dietnya itu sendiri? Kalau tantangan diet itu awal-awal kayak gini dok. Misalnya nih kita kan memang lingkungan teman-temannya kan ya emang anak-anak yang suka ngopi, suka main gitu ya. Dari berbagai kota kan kalau misalnya kuliah tuh udah. Oh iya banget. Kayak teman-teman yang suka ngopi gitu, pas aku bilang aku diet nih gitu, itu lebih kayak Allah ngapain gitu. Nah di situ aku malah justru menantang diri aku nih, oke, dari apa yang orang katakan, dari apa yang orang remehkan, aku mau membuktikan bahwa aku tuh konsis sama omonganku. Aku tuh kayak tipe orang yang nggak suka kalau kekonsisten aku tuh diragukan gitu. Nah di situ aku juga ikut kayak ngopi gitu sama teman-teman itu ikut, tapi aku bawa bekal dok. Ketika teman-teman aku makan kentang gitu, aku ya makan kentang, tapi aku makan kentang rebus yang aku bawa. Terus ketika teman-teman aku yakin nggak mau minum kopi, yakin nggak mau gini, iya yakin gitu. Dan di situ aku cuma kayak pesen air mineral gitu, dan bekal aku juga kayak sayur-sayuran, buah-buahan. Dan di situ setelah beberapa kali kita ngopi dan aku tetap konsis sama itu, kayak teman-temanku akhirnya kayak tersadar, oke, kamu udah kayak jadi orang yang habitmu harus kayak gini, dan aku mengerti itu, ayo wis aku dukung kayak gitu-gitu. Justru malah berbalik seperti itu. Oh iya, unik. Tapi enggak, ini memang teman-teman tuh kebanyakan gitu ya. Memang kalau di awal-awal tuh apa ya, ada perasaan kayak nggak bisa lu ginilah gitu-gitu, meremehkan gitu ya. Pasti itu. Tapi kalau misalnya kita menunjukkan keseriusan kita tetap konsisten menjalani, ujung-ujungnya ya, maksudnya teman yang baik saya yakin ya, itu pasti kayak, oh iya nih, beneran nih dia serius nih, jangan dibercandain lagi, udah kita dukung aja, penting kayak gitu. Dan akhirnya kan menjadi lebih mudah ya perjalanannya. Betul. Itu kalau mungkin dari segi nongkrong ya, dari segi diet ya. Terus tadi Mbak Vin cerita ada dari segi, kalau dari lingkungan, tantangan terberatnya apa kira-kira? Dari segi yang lain. Tantangan terberatnya itu ketika kita itu tidak diterima ya dok. Jadi kayak, aduh, kamu itu kayak jadi justru yang kayak seolah-olah jadi toksik tuh aku gitu, mengganggu pandangan mereka karena tubuh aku yang seperti itu. Terus kemudian kayak misalnya dari segi makanan, kayak sering ngabisin makanan nih kamu. Terus kayak pernah gitu kalau misalnya jalan bareng-bareng gitu kayak banyak yang malu gitu. Terus kayak kamu nggak pantas sama kita gitu. Oh, oke. Itu yang mendorong akhirnya Mbak Vin untuk mulai mencoba merubah pola hidupnya akhirnya ke depannya. Dan selama menjalani pola hidupnya itu sendiri, masalah-masalah seperti ini masih sering muncul nggak? Justru dari sini ya dok, dari apa yang terjadi sama aku dulu kan, kalau buliannya tuh kayak cenderung gendut apalah gitu ya. Sekarang itu juga masih banyak banget bulian yang aku alami gitu. Kayak contohnya di TikTok ya dok ya, ada yang komen gitu, ini nanti ujung-ujungnya pasti obat pelangsing gitu. Terus banyak juga yang komen aku, kamu penyakitan, terus kamu pakai obat pelangsing apa bisa sekurus itu. Dan menurutku itu kayak, aduh, apalagi ini. Dan menurutku
entah aku mau gendut, entah aku mau kurus, entah aku berubah kayak gimana pun, kalau misalnya orang yang nggak suka sama aku tuh bakalan terus seperti itu. Jadi mending aku fokus sama diriku sendiri gitu. Kalau di sosial media ya apa ya? Ya memang seperti itu sih. Maksudnya banyak yang ya nyinyir, gibah dan seterusnya ya. Maksudnya mereka komen itu juga apa ya? Nggak kadang mungkin nggak mikir gitu ya mungkin ya. Jadi ya udah asal ketik aja gitu, asal ketik aja yang ada di pikiran mereka langsung tek 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 aja gitu. Yang buat aku tahu parameter untuk orang diet itu sekarang udah bukan timbangan lagi, udah geser lagi tuh ketika pada waktu itu bulan Maret itu ukuran baju aku itu kan aku Maret itu udah 75, 73 gitu pokoknya. Nah, itu ukuran baju aku masih XLL gitu ya. Sekarang tuh berat badan aku tetap segini, 73, 72, 71 kayak gitu. Tapi ukuran baju aku tuh udah M. Jadinya aku kayak oh, ini ya yang namanya perubahan itu. Nah, di situ aku kayak udah timbangan aku tuh udah aku cuekin gitu, Dok. Karena berat badan itu ya penting untuk kita maksudnya tahu tolak ukur doang. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu orang akan melihat ya bentuk badan kita sebenarnya. Orang nggak akan terlalu peduli sebenarnya. Kadang mungkin ada yang kayak, masa sih lu 70 kilo badan lu sekecil itu gitu. Tapi ya memang keadaannya seperti itu gitu loh. Memang berat badan saya segini, tapi bentuk badan saya lebih compact, lebih bagus istilahnya gitu ya. Dan itu yang sebenarnya perlu teman-teman lebih kejar gitu ya kalau saya rasa sekarang ya. Lebih ke arah bentuk badannya gitu. Dan bagaimana kita menikmati perjalanannya. Saya yakin Mbak Vin sampai sekarang pun maksudnya masih menikmati banget ya. Perjalanannya masih happy banget dengan aktivitasnya dan seterusnya. Udah lumayan juga nih, udah hampir sejam juga. Apa mungkin ada pesan terakhir dari Mbak Vin mungkin untuk teman-teman yang baru mau mulai, yang mungkin sedang dalam perjalanan, gimana mungkin? Pesan aku sih buat teman-teman yang sedang berjuang di luar sana gitu. Pertama kali harusnya kalian berdiet dengan hati ya. Jadi kedepankan dulu hati kalian, kedepankan dulu mental kalian. Saya yakin setiap orang yang mau berusaha gitu, diet itu gampang kok. Ngatur pola makan, olahraga itu semua orang bisa lakukan. Tapi yang enggak bisa semua orang lakukan itu ketika kita yakin bahwa diri kita itu mampu. Yang nggak bisa orang lakukan itu ketika kita emang ikhlas menerima apapun yang terjadi sama kita gitu. Maksudnya ikhlas, oh ternyata masih turun 0,5 kilo nih. Nah, di sisi itu nanti kita itu bakalan menghargai sedikit atau sekecil apapun proses yang kita lakukan. Nah, dari situ kita tahu bahwa nanti lama-kelamaan proses yang kita jalani itu ternyata sudah ada perubahan ya, ternyata sudah 1 tahun ya menjalani ini. Jadi menurutku jangan lupa buat teman-teman untuk menjaga kesehatan mentalnya dulu, baru kita ngobrol sama diri kita, ayo mau ke arah mana sih hidup sehatnya kayak gitu. Oke, terima kasih banget Mbak Vin. Jadi saya juga banyak belajar, memang kesiapan mental itu penting juga. Selama kita menurunkan berat badan ini, selama kita merubah pola hidup sehat ini, terus jangan cuma melihat ke depan juga ya, seperti apa Mbak Vin bilang, kita juga harus melihat ke belakang juga. Sudah berapa banyak sih jarak yang kita jalani gitu, sudah berapa banyak perubahan yang kita dapatkan gitu, sudah berapa banyak improvement yang kita dapatkan ke depannya. Jadi jangan lupa untuk mengapresiasi juga apa yang sudah tubuh kita lakukan gitu untuk diri kita, sudah berubah berapa banyak juga. Sambil melihat juga ke depannya kita harus seperti apa. Terus berjalan, tapi jangan lupa untuk lihat yang di belakangnya juga ya Mbak Vin. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Vin untuk waktunya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menghubungi Mbak Vin, mau ngeliat konten-konten Mbak Vin, di mana aja Mbak Vin bisa disebutkan mungkin? Kalau konten-konten aku sekarang lebih konsen ke TikTok sama di Instagram, jadi teman-teman bisa nge-follow aku di @vinkipin.id, jadi dua-duanya itu sama, nanti mungkin bisa langsung. Nanti saya tulis di bawah sini aja ya. Nanti minta tolong bos editor buat tulisin. vinkipin.id ya. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Vin atas kesempatannya, atas waktunya. Baik, saya end dulu ya Mbak ya.